Di Korea Selatan, tes MBTI menjadi syarat wajib yang harus disertakan pelamar pekerjaan. Lalu mengapa tes kepribadian ini begitu populer? Kami bahas bersama Eka Bobi Saputra, salah satu warga negara Indonesia yang saat ini bekerja di salah satu perusahaan farmasi yang ada di Korea Selatan. Saya akan sapa, 안녕하세요, 보비씨. 잘 지내세요? 반갑습니다. 안녕하세요. 잘 지내고 있습니다. 반갑습니다. 보비입니다. Tiffany, terima kasih sudah bergabung dengan Korean Corner malam hari ini, Mas Bobi. Kita ngomongin soal tren MBTI, tes MBTI. Kenapa sih tes ini tuh sangat populer di Korea Selatan, bahkan dijadikan beberapa persyaratan mungkin beberapa tahun ke belakang dalam melamar pekerjaan dan juga pendidikan bahkan ya digunakan di sana? Ya, jadi sebelumnya terima kasih udah diundang buat ngobrol-ngobrol di sini sama Mbak Tiffany. Jadi sebenarnya kalau untuk generasi Z di Korea sendiri yang tentunya lahir di atas tahun 90-an, MBTI itu udah ngetop banget di sini. Banyak banget dipakai, terutama di perusahaan-perusahaan besar ataupun universitas-universitas, terutama yang apalagi kalau karyawannya itu tidak hanya warga Korea. Jadi ada warga asing seperti saya. Nah, perusahaan-perusahaan yang semacam ini sangat mengandalkan MBTI untuk apa? Untuk dia mencari, memantau atau mencari tahu karakter dari setiap karyawannya. Hingga nantinya karyawan-karyawannya itu bisa ditaruh di tempat bekerja atau di tim yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang sangat tepat. Sehingga efektif kerjanya. Kira-kira itu pengantarnya Mbak Tiffany. Oke, tapi selama ini ketika ini dijadikan salah satu syarat kualifikasi ya untuk melamar pekerjaan, seberapa akurat sih, akurasinya seberapa besar gitu untuk penempatan pekerjaan, posisinya, kemudian mungkin sectionnya? Ya, terima kasih Mbak Tiffany. Jadi kalau untuk di kantor aku sendiri, alhamdulillah kantor aku lumayan besar ya skalanya. Jadi kami punya banyak warga negara asing juga yang bekerja di dalamnya, dan di dalam perusahaan saya ini hampir setahun 2 kali kami dites semacam MBTI, tapi namanya kalau di kantor saya itu adalah TI test atau Predictive Index, sama saja sebenarnya mirip banget. Nah, di situ aku keluar hasilnya sebagai ESFJ ceritanya. Jadi di situ aku sih merasa sekarang cocok banget sama kerjaan aku yang sekarang. Dimana ESFJ sendiri kalau buat aku ini adalah seorang yang tergambarkan sebagai sosok yang ekstrovert, suka kerja sama, suka ketemu orang. Nah, sekarang kerjaan aku tuh banyak yang berkaitan dengan hal tersebut karena aku harus membangun tim aku dengan berisi orang-orang asing, talenta-talenta global. Nah, jadi aku harus terus-terusan ketemu mahasiswa, ngurusin beasiswa dan lain sebagainya. Jadi ini cocok banget sama kerjaan aku yang sekarang gitu. Jadi tingkat kecocokannya menurut aku sangat tinggi gitu ya. Tapi yang pengen aku sampaikan di sini bahwa sebenarnya MBTI atau yang tadi milik kantor saya yang dipakai oleh beberapa perusahaan besar juga di luar negeri seperti IKEA dan lain sebagainya yang bernama Predictive Index, ini juga sebenarnya punya tingkat penolakan atau ada yang tidak suka dengan tes ini. Kenapa alasannya dia nggak suka sih Mbak Tiffany? Sebenarnya itu karena ini bisa dimungkinkan adanya bahaya pemalsuan jawaban. Artinya apa? Misalkan aku pengen banget loh kerja, misalkan aku ambil contoh di perusahaan media gitu ya Mbak. Aku pengen banget nih saat kerja sama artis-artis, aku pengen kesana kemari. Padahal aku sebenarnya orangnya pendiam, aku sukanya sendiri mendengarkan musik seperti itu. Nah, untuk perihal-perihal tersebut, kalau misalkan MBTI test ini dikedepankan atau dijadikan dasar utama dari penilaian, yang sangat ditakutkan baik itu dari pihak industri dan pihak pelamar kerja adalah nantinya akan terjadi yang namanya pemalsuan karakter. Nah, ini juga ada nih efek-efek seperti itunya. Tapi makanya kembali ke pernyataan saya di awal bahwa kalau perusahaan menggunakan MBTI untuk memantau karakter karyawannya ketika sudah di dalam perusahaan itu sangat bagus. Karena jadinya efektif kerjanya. Nah, gitu, untuk mencegah pemalsuan karakter tadi seperti yang Mas Bobi sampaikan, itu gimana? Kemudian kalau tadi kan Mas Bobi sampaikan, di perusahaan Mas Bobi ini kan setahun bisa 2 kali kan menjalani tes yang semacam dengan MBTI ini. Nah, sementara tes ini kan memungkinkan untuk berubah hasilnya. Ya, walaupun jadi nggak selalu sama, setahun misalnya 2 kali gitu tes. Bisa aja hasil tes yang pertama, hasil tes yang kedua itu beda. Nah, kalau misalnya hasil berikutnya itu beda, itu bagaimana tuh Mas Bobi? Ya, nah menarik nih Mbak Tiffany. Nah, itu juga yang sebenarnya dilakukan oleh kantor saya, di mana di awal semester dilakukan tes, nanti di akhir semester dilakukan tes lagi.
Itu akan dilihat. Jadi lucu. Jadi ada grafiknya. Grafik pertama saya misalkan bulan Januari grafik saya banyak E-nya gitu ya. Tiba-tiba grafik di semester kedua saya, oh kok kayaknya mengarah ke ini kayak gitu. Nah, untuk perihal-perihal karyawan-karyawan atau tim saya yang misalkan banyak mengalami perubahan, itu biasanya nanti dari tim HRD atau dari tim konsultan kami akan bilang bahwa oh mungkin orang yang bersangkutan sedang mengalami tekanan atau perubahan sifat pekerjaan. Artinya MBTI itu kan juga ada dua hal ya Mbak ya. Yang pertama adalah bawaan dari lahir, yang kedua adalah pengaruh dari lingkungan. Nah artinya ketika kita misalkan sudah lama di perusahaan tersebut dan sudah dites berkali-kali dan berubah terus, ada kemungkinan MBTI yang muncul menjadi MBTI yang dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Nah, untuk kasus saya pribadi, alhamdulillah hampir nggak pernah berubah. Jadi artinya mungkin saya senang ya sama pekerjaan saya, jadi saya alhamdulillah cocok sama pekerjaannya, jadi ya nggak berubah gitu terus aja gitu. Tapi, iya. Ya, hal lain yang mau saya tambahkan adalah kalau untuk di kantor Korea, yang saya tahu untuk level yang besar-besar, mungkin seperti nama-nama yang Mbak Tiffany juga tahu ya, yang nggak bisa saya sebutkan di sini. Perusahaan-perusahaan itu yang biasanya punya anak usaha banyak, mereka nanti bisa tuh menawarkan ke karyawannya, oke kamu mau rotasi kah? Ini terlalu berat kah? Atau di sini terlalu banyak masalah? Begitu pula yang terjadi di kantor saya. Di kantor saya juga ada sistem rotasi, sehingga kalau misalkan terjadi ketidakcocokan, itu bisa menjadi sebuah alasan untuk ngomong ke atasan bahwa saya mau pindah atau saya rotasi seperti itu. Oke, jadi ada solusinya, salah satunya adalah ditawarkan untuk rotasi ke departemen atau divisi lain begitu ya. Nah, kalau ini dijadikan persyaratan melamar pekerjaan yang ada di Korea Selatan, jadi tesnya ini memang disediakan oleh perusahaan atau tes ini kan soalnya udah gampang banget, online tuh banyak banget ya kita coba MBTI ini. Nah ini gimana nih Mas Bobi? Baik, jadi sebenarnya Mbak, kalau untuk saya ngambil pengalaman yang saya benar-benar rasakan sendiri di kantor saya kebetulan ada. Jadi sebenarnya tesnya nggak jauh beda sih sama yang versi online yang kita bisa coba di mana saja. Cuma yang dimiliki oleh kantor itu dia lebih dalam Mbak. Jadi saya ambil contohnya gampangnya gini, saya kalau ngerjain di website ya mungkin Mbak Tiffany juga pernah melakukan. Kalau di website misalkan cuma 5 menit selesai gitu atau ya berapa menit selesai. Kalau yang versi kantor saya itu kemarin sampai 20 menit. Pertanyaannya banyak sekali sampai detail. Jadi tingkat akurasi mencari sifat atau MBTI seseorang itu jauh lebih presisi lagi. Nah mungkin itu aja bedanya, tapi sebenarnya sama aja semuanya. Nah kemudian hal lain yang seru juga di Korea nih yang bisa aku tambahkan di sini, aku sebelum wawancara sama Mbak Tiffany karena aku juga jadi tertarik banget, pengen tahu juga jadinya ke kondisi di perusahaan besar lain itu gimana. Aku ada artikel gitu dari sebuah perusahaan penyalur part-time terkenal yang mengatakan bahwa di perusahaan lain yang besar-besar itu bahkan mereka sudah menerapkan MBTI itu untuk setiap pelamar kerjanya dalam menuliskan introduction letter. Jadi artinya apa? Mbak Tiffany atau saya tidak perlu memaksakan diri, menceritakan diri di introduction letter seolah-olah mengikuti kemauan perusahaan. Jadi kalau memang MBTI saya ya saya boleh bercerita sesuai dengan MBTI saya. Atau kalau misalkan saya memang orangnya I, saya akan membuat cerita introduction letter saya tentang I saya itu. Nah itu ada beberapa kantor yang sudah seperti itu. Oke, jadi sesuai dengan kepribadiannya sendiri ya, tidak harus pretending untuk menjadi orang lain. Nah di Korea Selatan perusahaan-perusahaan yang menaruh MBTI sebagai kualifikasi ini hanya menerima preferensi karyawan dengan hasil MBTI tertentu atau bagaimana? Karena kalau yang saya baca ada juga di beberapa yang tidak menerima orang-orang atau calon pelamar pekerja ini yang dengan hasil MBTI yang tertentu. Ya. Nah, terima kasih Mbak Tiffany. Ini juga sebenarnya keluar di artikel tersebut yang saya baca tadi bahwa sebenarnya dari golongan generasi Z di atas 90-an yang mostly mereka sebenarnya sekarang masih dalam kondisi part-time atau mungkin masih karyawan kontrak istilahnya, masih di awal-awal internship, itu sebenarnya 60% dari mereka mostly nggak suka sama yang namanya MBTI itu dipakai oleh perusahaan untuk mengejudge dirinya ketika masuk perusahaan tersebut. Why? Alasan terbesar mereka satu, ketika misalkan perusahaan ini bilang, oh saya butuhnya yang E saja. Berarti dari situ teman-teman yang I merasa berkecil hati dong pastinya. Karena ini kan sifat saya bawa dari lahir, bukan salah saya. Jadi sehingga di dalam Korea pun sekarang terbentuk sebuah stigma baru Mbak Tiffany. Jadi kalau dulu itu namanya disebutnya build,
Artinya orang melamar kerja di awal-awal untuk membangun dirinya, tapi kalau sekarang perusahaan itu terkesan menjadi buy atau beli. Artinya apa? Dia maunya cuma orang-orang yang sudah ready, jadi ngomongnya fresh graduate, tapi padahal butuhnya yang udah ready. Jadi sebenarnya agak unik nih gitu di Korea. Gitu. Jadi ini yang sekarang menjadi fenomena kenapa di Korea juga sebenarnya dalam mencari pekerjaan itu tidak begitu mudah gitu. Jadi cukup persaingannya sangat ketat, yaitu karena tadi terjadinya perubahan budaya dari build ke buy dari sisi perusahaannya gitu. Oke, terjadi transisi budaya itu tadi yang Mas Bobi sampaikan, tapi fenomena ini sebenarnya cukup menarik ya kalau kita ambil dari sisi positifnya, dan beberapa perusahaan di Indonesia pun juga sudah mulai melakukan tes MBTI ini sebagai mungkin salah satu syarat kualifikasi pekerjaan ya. Terima kasih Mas Eka Bobi Saputra sudah bergabung dengan Korean Corner malam hari ini langsung dari Seoul, Korea Selatan. Kamsahamnida, kongangaseyo. Kamsahamnida.